sambutan sekaligus pembukaan oleh Bapak Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Syahkuala. Kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Suhendrayana MM, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri, itu ada sedikit gangguan tuh, suara apa itu? Bisa Iya Pak, dimatikan? saya coba mute. Baik Pak. Ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Yang kami muliakan Bapak Sekretaris Lembaga, Pak Dr. Yanis Rinaldi, kemudian Bapak Ibu Ketua Pusat Audit dan juga Akreditasi Audit dan Jaminan Mutu, Ibu Nurlaili, anggota pusat, Ibu Sri, dan Pak Sibaul, Bapak Ibu Ketua Prodi, Ketua Jurusan yang kami muliakan, terima kasih atas kesempatannya. Salam dari Pak WR1, seharusnya memang Pak WR1 hadir pada hari ini untuk membuka, namun demikian karena ada halangan, beliau memintakan kita lanjut ke acara pelaksanaan sosialisasi tentang AMI 15 ini. Bapak Ibu sekalian, Pak Dr. Yanis tadi sudah menjelaskan bagaimana tujuan daripada AMI ini, ya. Pak Yanis adalah sekretaris lembaga baru yang dibentuk sejak tahun 2023 ini, mulai Agustus kemarin kita sudah memulai lembaran baru untuk lembaga ini yang dikenal dengan Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Syahkuala, yang sebelumnya kita mengenal dengan LP3M. Bapak Ibu sekalian, perjalanan lembaga ini tadi sudah dijelaskan dan juga diikuti juga dengan perjalanan yang baik di dalam siklus AMI, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, banyak pertanyaan mengapa siklus SA 21, 2 sampai 15 artinya apa, ya. Jadi termasuk juga asesor-asesor yang di luar, ya. Nah, jadi kita mengatakan bahwasanya siklus itu adalah pelaksanaan PPPP, ya, yang dijelaskan oleh Pak Yanis tadi, seperti misalnya perencanaan, kemudian pelaksanaan standar, kemudian juga E-nya adalah evaluasi standar, kemudian P ketiga itu adalah pengendalian standar, dan yang terakhir P yang kelima adalah peningkatan standar. Kita sekarang sudah masuk ke E, ya. Jadi P yang pertama dan P kedua itu sudah Bapak Ibu lakukan di masing-masing prodi dan jurusan. Sekarang kita masuk kepada E dalam siklus SPMI ini, ya. Sehingga 15 itu artinya sudah 15 tahun kita melakukan siklus ini. Kami diskusi nanti dengan sudah diskusi dengan Pak Rektor, apakah mulai PTNBH ini kita ganti jadi siklus awal lagi, siklus pertama, ya. Tidak, karena kan pada saat siklus pertama dilakukan pada saat itu adalah masih BCM, ya, pada tahun 2008, ya, itu siklus pertama, ya, seperti yang dijelaskan oleh Pak Yanis tadi, ya. Maka sampai siklus ke-14 itu mentok di status kita jadi BLU, ya. Kemudian siklus ke-15 ini mulailah status kita sebagai PTNBH, ya. Nah, jadi mungkin akan berubah, mungkin apakah siklus pertama nih mulai lagi sejak PTNBH. Bapak Ibu sekalian, juga nomenklatur AMI ini juga sudah berubah secara nasional sejak tahun 2017. Ya, 2017, dari dulu kita AIMA, namanya Audit Internal Mutu Akademik, kemudian kita ubah menjadi AMI. AMI adalah audit mutu akademik, ya, audit mutu internal, ya. Dan ini nomenklatur yang disebutkan oleh Dikti, ya, sehingga kita berubah menjadi dari AIMA menjadi AMI, ya. Kemudian tadi sudah dijelaskan dalam siklus ini kita akan memfokuskan pada 47 standar, ya, di mana 24 standar yang ada di SNDikti, ya, dan juga ditambah dengan 23 standar yang ada di yang merupakan standar WSK. Sehingga kita nanti bisa melihat apakah standar-standar ini melampaui SNDikti atau tidak, ya. Jadi yang sudah jelas, yang sudah melampaui SNDikti ada 23 tadi, ya.
standar USK tadi. Bapak Ibu sekalian, kami mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa AMI ini sangat penting karena kita akan menghadapi audit eksternal yang disebut yang dilakukan oleh LAM ataupun juga BAN PT ya, sehingga mudah-mudahan kerjasama dengan Bapak Ibu sekalian kita harapkan ya, sehingga pelaksanaan AMI ini berjalan dengan lancar. Seperti yang disampaikan bahwasanya pelaksanaan AMI ini adalah bagian daripada pelaksanaan siklus PP EPP yang ada di Universitas Syah Kuala. Oleh karena itu, maka dalam pelaksanaan AMI nanti kita akan melihat P yang pertama itu adalah perencanaan ataupun juga perencanaan daripada standar ya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian dimintakan bagaimana perencanaannya, seperti misalnya dokumen-dokumen yang ada ya. Kemudian juga di situ diminta adalah dokumen-dokumen misalnya peraturan-peraturan, surat edaran, kemudian apakah ada SOP yang ada di Prodi dan sebagainya. Yang kedua itu adalah pelaksanaan. Nah, ini mungkin nanti akan dimintakan di dalam Bapak Ibu di dalam dokumen itu adalah bagaimana hasil-hasil pelaksanaan Bapak Ibu sekalian. Misalnya hasil survei, kemudian kepuasan mahasiswa, kepuasan pendidik dan kepuasan dosen, kemudian juga hasil monitoring pelaksanaan pembelajaran, hasil monitoring pelaksanaan pengabdian dan sebagainya. Nah, itu yang akan diinikan. Kemudian baru nanti masuk evaluasi. Evaluasi nanti saat setelah di Bapak Ibu sebagian, Bapak Ibu sekalian dikumpulkan di dalam AMI online, maka auditor akan melakukan evaluasi, kemudian melakukan visitasi. Ya, jadi nanti setelah Bapak Ibu sekalian menyusun, nanti ada tahapan visitasi. Nah, kami mengharap visitasi ini akan dihadiri oleh semua prodi di dalam masing-masing fakultas. Mohon maaf Bu Zakira, mohon dimatikan. Nah, kemudian yang selanjutnya yang ketiga adalah pengendalian. Di dalam pengendalian ini nanti Bapak Ibu sekalian diharapkan bisa bersama dengan dengan pimpinan fakultas melakukan RTM ya, rapat tinjauan manajemen, dan juga di dalam RTM itu juga akan membahas tentang temuan-temuan sehingga bisa memperlihatkan kita tetapkan closing di situ ya. Nah, pada saat RTM nanti silakan mungkin bisa mengundang kami di LP3M atau juga auditor kami ya, sehingga dapat datang ke acara RTM ini, kemudian kita closing sama-sama. Nah, selanjutnya baru yang selanjutnya peningkatan. Nah, dari hasil RTM tersebut nanti Bapak Ibu sekalian di Prodi bersama dengan pimpinan fakultas melakukan peningkatan-peningkatan sesuai dengan temuan-temuan yang ada atau sesuai dengan masukan-masukan yang diberikan oleh auditor-auditor. Bapak Ibu sekalian, demikian saya rasa pelaksanaan AMI ini ya. Sekali lagi ada yang bertanya juga mengapa terlalu cepat di bulan Agustus itu kita sudah mulai. Karena ada beberapa asesor BAN PT dan LAM, kemarin LAM Info ya, pada saat kami mengikuti pendampingan akreditasi beberapa prodi, menyatakan bahwasanya menyarankan pelaksanaan AMI ini kalau bisa di pada awal siklus atau pada tahun ajaran ya. Nah, oleh karena itu maka kita coba. Kenapa? Karena sehingga data yang kita kumpulkan ada tepat ya. Jadi kalau misalnya nanti itu adalah semester ganjil ya, terakhir ganjil 2023-2024 ya. Jadi sehingga bisa genap 2023-2024 ya, sehingga bisa mendapatkan data yang valid ya. Saya rasa demikian saja dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi AMI siklus ke-15 Universitas Syah Kuala dengan resmi kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan kepada Profesor Dr. Insinyur Su Hendrayana Eng untuk membuka acara kita pada kesempatan hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memasuki kepada tahapan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, di sini kita mengadakan sesi foto bersama lebih dulu. Jadi saya harap kepada Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera serta menggunakan background yang telah kami bagikan. Silahkan Bapak Ibu disetting dulu. Baik, kepada Ibu Sylvia, gimana Bu? Sudah ready Bu? Mohon arahannya Bu. Baik. Silahkan diarahkan Bu Sylvia. Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Gimana Bu Sylvia? Sudah Bu? Sudah, Ibu. Oke, siap. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, acara selanjutnya adalah kita sampai kepada pembahasan materi. Untuk yang pertama adalah materi tentang pelaksanaan audit mutu internal AMI siklus 15 tahun 2023 yang akan disampaikan langsung oleh Ketua Pusat Audit Mutu Internal Terintegrasi kepada Ibu Nur Laili SPD MPD. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Sri Rahmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, di momen penting ini, pada siklus 15, alhamdulillah kita sudah beranjak untuk pelaksanaan AMI USK di tahun 2023 ini, yang sudah kita lakukan selama 5 tahun secara online. Dan alhamdulillah kita terus memperbaiki diri, membenahi diri, melakukan evaluasi yang terkait dengan sistem pelaksanaan dan mekanisme tahapan yang harus kita lakukan dalam pelaksanaan AMI USK siklus 15 ini. Pelaksanaan audit ini kita sudah melengkapi semua hal yang terkait dengan tata cara, bahan, dan mekanisme yang harus kita lakukan di dalam setiap tahapan. Dari awal Januari sampai nantinya bulan Desember, kita sudah mempersiapkan segala hal yang terkait dengan pelaksanaan audit mutu internal yang ada di Universitas Syekh Kuala. Yang terkait dari ya. Slide-nya di slideshow, Bu. Belum di slideshow, Bu. Ya, sudah. Yang terkait dengan di bagian input itu kita sudah menyediakan TOR sebagaimana tahapan di dalam program itu. Di setiap program studi juga selalu melakukan dokumen yang harus standar yang harus dipenuhi, TOR pelaksanaan kegiatan, kemudian ada pedoman AMI yang harus yang selalu kami revisi, selalu kami sesuaikan pada setiap siklusnya. Kemudian kami melengkapi tahapan itu dengan standar operasional prosedur SOP pelaksanaan AMI yang meliputi SOP setiap tahapan yang kami lakukan. Kemudian kita melakukan evaluasi instrumen setiap tahunnya yang kita sesuaikan juga dengan seluruh standar dan ketentuan baru yang ada seperti standar SNDT, kemudian standar mutu baku yang telah diberlakukan UNSIA. Kemudian kita juga menyiapkan auditor yang kebetulan saat ini auditor di UNSIA yang tetap komitmen itu ada 85 orang, dan insya Allah kita tetap memperkuat auditor UNSIA di dalam proses nanti ada penguatan auditor. Kemudian di dalam proses itu kita melakukan pengisian AMI online yang nantinya kita akan beri, untuk siklus ini kita akan beri waktu bagi program studi itu untuk supaya
apa istilahnya proses pelaksanaan itu maksimal dilakukan, makanya kita membuka seperti yang Prof. Endang sampaikan tadi. Kita memulainya agak cepat bulan Agustus bulan ini karena dalam hal ini kita juga apa istilahnya analisis resiko terhadap temuan-temuan pada saat pelaksanaan pendampingan visitasi akreditasi. Jadi kita melakukannya cepat, kemudian kita memberi jadwal agak lama karena semua prodi itu punya tanggung jawab yang beragam sifatnya. Jadi kita memberi waktu selama 2 bulan. Jadi nanti ada 2 bulan, berarti ini tanggal 29 Agustus sampai 28 Oktober kita akan melakukan pengisian AMI, diberi waktu untuk prodi melengkapi semua tagihan dokumen yang ada di dalam aplikasi AMI. Kemudian ada tahapan desevaluasi. Seluruh dokumen yang telah diisi di dalam sistem oleh program studi akan didesevaluasi, diperiksa kesesuaian dengan apa yang menjadi tagihan, kesesuaian apa yang menjadi standar yang ditetapkan Universitas Syahkuala oleh auditor-auditor yang terlibat pada desevaluasi. Dalam hal ini, supaya kita terintegrasi untuk pelaksanaan desevaluasi ini, kita melibatkan juga misalnya ada program studi yang UPPS-nya sudah meliputi standar akreditasi internasional. Nah, itu kita akan melibatkan SJMF yang memang sudah mengetahui dan memahami struktur dokumen yang sesuai dengan standar internasional masing-masing yang harus dipenuhi oleh program studi. Seperti Fakultas Teknik, Fakultas Kedokteran, Keperawatan, dan Fakultas Kedokteran Hewan. Nah, itu kita langsung melibatkan tim SJMF-nya karena kita sesuaikan terus dengan dokumen mutu yang sesuai dengan format baku untuk standar internasional tersebut. Kemudian, tahapan berikutnya adalah permintaan tindakan koreksi dari hasil visitasi. Kemudian pelaksanaan visitasi dulu, baru kita melakukan permintaan tindakan koreksi yang juga kita melakukan itu di dalam 1 bulan kita beri waktu. Sehingga dokumen apa istilahnya pelaksanaan AMI itu closing, baru kita bisa melangkah ke tahap berikutnya. Nah, yang menjadi output dalam kegiatan pelaksanaan proses AMI dari Januari sampai Desember itu, kita akan melahirkan satu dokumen yaitu laporan AMI yang menjadi catatan rekomendasi pelaksanaan AMI di tingkat Universitas Syahkuala. Untuk persentase pengisian ini sebagai bahan evaluasi kita bersama Bapak Ibu Ketua Prodi, ini apa istilahnya pelaksanaan AMI siklus 14 tahun 2022 itu ada yang menjadi catatan kami dan kami memantaunya melalui sistem. Sistem AMI itu ada sistem monitoring yang selalu kita lakukan dan selama ini supaya proses AMI ini berjalan lancar, setiap minggu kita selalu mengirimkan informasi melalui Wadek 1 dan SJMF terkait dengan capaian pengisian AMI masing-masing prodi. Mungkin ini alhamdulillah lebih apa istilahnya lebih mengena, lebih tepat sasaran yang kita lakukan sehingga proses pengisian AMI itu alhamdulillah berjalan lancar walau ada beberapa temuan bukan tidak melengkapi seluruh tahapan, tapi ada tahapan yang tidak dilakukan secara komplit oleh beberapa prodi, yakni di FKIP ada 2, itu profesi PPG dengan apa istilahnya pendidikan biologi Gayulus. Nah, di Fakultas Kedokteran ada juga 6 prodi yang tidak tuntas, dalam artian ada 1 tahapan yang tidak diisi secara penuh. Nantinya insya Allah di tahun 2023 di siklus 15 ini kita berharap seluruh prodi di Universitas Syahkuala karena ini istilahnya untuk perbaikan kita bersama, untuk evaluasi kita bersama, kita lengkapi karena bagian ini juga akan memperkuat akreditasi prodi nantinya apabila seluruh dokumen yang menjadi standar yang ditetapkan Unsiah ini bisa kita penuhi sehingga dalam proses akreditasi kita tidak tersendat-sendat dan terpenuhi semua dokumen mutu yang menjadi yang harus dimiliki oleh seluruh prodi. Kemudian persentase temuan visitasi AMI siklus 14 tahun 2022 ada 4
fakultas yang sangat apresiasi kami apa istilahnya kami apresiasi secara penuh karena itu KTB-nya nggak ada. Hanya KTS yang kecil persentasenya, yakni Fakultas Kedokteran Hewan, itu KTS-nya cuma 10,34%. Alhamdulillah Fakultas Kedokteran Hewan itu sudah akreditasi internasional, ada prodinya yang sudah ASIIN. Kemudian ada Fakultas Kelautan dan Perikanan. Nah itu 0% juga KTB, OB-nya sangat tinggi karena istilahnya dalam hal ini seluruh program, seluruh dokumen itu sudah dilakukan, sudah tersedia, hanya saja belum istilahnya biasanya itu catatan kecil yang harus dipenuhi, yang harus dilengkapi pada setiap dokumen. Nah ini ada Fakultas Keperawatan juga 0% dan KTS-nya 2,56% hanya. Kemudian ada Fakultas Kedokteran Gigi. Nah ini luar biasa, OB-nya seluruhnya OB, 100% temuannya bersifat observasi, kemudian KTS-nya 0% dan KTB-nya 0%. Alhamdulillah ini kita lengkapi semua, kita berlomba-lomba. Saya juga di sini berperan, walaupun di sini saya dipercaya sebagai Kepala Pusat Audit Mutu Internal, tapi di Prodi saya juga selaku Ketua TPMA, jadi sama-sama kita bekerja, apa yang saya tagihkan di sini juga harus saya penuhi di Prodi saya nantinya. Kemudian persentase Prodi yang melakukan PTK AMI siklus 14 tahun 2022. Ini juga bagian Bapak Ibu semua, Bapak Ibu Ketua Prodi, Bapak Ibu Ketua SJMF, mohon perhatiannya, ini juga bagian dari kendala kami dalam menyelesaikan laporan AMI siklus 14. Karena apa? Karena seluruh dokumen juga terkait dengan tindak lanjut yang Bapak Ibu lakukan. Nah, di dalam proses ini, alhamdulillah sudah 95% yang melakukan closing AMI. Ada satu fakultas yang belum sama sekali melakukan closing AMI yang pertama itu kita sudah share link untuk secara soft copy ya dikirim ke kami untuk kami verifikasi, namun belum ada juga dokumennya, sudah kami rekap semua. Ada juga kami meminta langsung melalui SJMF-nya juga belum berjalan, dan sekarang ini kami meminta langsung kepada Pak Ketua Lembaga, pimpinan lembaga kami untuk bisa menyurati sehingga laporan kami itu bisa terstruktur dan lengkap. Kalau tidak lengkap seluruh prodi seluruh fakultas yang melakukan closing AMI, kami terkendala dalam penyediaan laporan yang bisa dipublikasi nantinya, yakni Fakultas Hukum. Nah, di dalam proses pengisian nanti akan diuraikan secara rinci bagaimana teknis pengisian oleh Pak Ramadiansyah. Nah, di dalam proses AMI kita masih juga berbasis link, nanti user dan password akan di-share melalui Ketua SJMF, dan Ketua SJMF nantinya akan mendistribusikan user dan passwordnya pada masing-masing Ketua Prodi. Kita sudah mendata ada beberapa pergantian ya Ketua Prodi di lingkup Universitas Syahkuala, jadi nanti user dan password akan langsung fokus ke masing-masing program studinya. Nah, di dalam proses AMI ini, di dalam laman berandanya itu kita sudah, istilahnya supaya Prodi tidak ada yang tidak paham lagi dalam proses pengisian, kita sudah menyediakan petunjuk pengisian AMI yang bisa di-download pada yang tanda panah yang saya terakan di dalam slide PPT saya ini. Ada petunjuk di situ, Bapak Ibu langsung mungkin yang udah buka laman AMI bisa download di situ petunjuknya. Jadi tahapan-tahapan pengisian AMI ada kami sediakan semua sehingga tidak ada lagi istilahnya tidak paham nantinya dalam proses pengisian AMI. Kemudian pelaksanaan AMI, persiapan UPPS, kita juga meminta peran serta yang sangat istilahnya sentral itu adalah SJMF-nya. SJMF-nya dalam artian sebagai PIC masing-masing fakultas itu dalam melaksanakan proses pelaksanaan AMI hingga closing.
Jadi nanti akan kami libatkan di dalam proses pemeriksaan dokumen DE, kemudian akan kami libatkan dan masuk dalam SK di tingkat LPM itu adalah tim verifikator. Jadi yang memverifikasi temuan AMI supaya tepat sasaran sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh fakultas masing-masing, kita libatkan juga tim SJMF-nya, sehingga nanti tidak dua kali kerja. Di SJMF nanti pada saat proses pendampingan persiapan prodi melakukan akreditasi sudah terpenuhi semua. Nah, seperti itu ya, sampai tindakan lanjut perbaikan dan closing. Nah, pelaksanaan AMI siklus 15 ini, mohon maaf Bu Sri, ada yang bocor suaranya, Pak Taufik. Oke. Pelaksanaan AMI siklus 15 ini ada dokumen closing AMI siklus 14, yang tahapan pertama. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Rahmat. Itu harus ada Bapak Ibu. Jadi yang 12 program UPPS dan 140 berapa ya? 139 program studi itu sudah tersedia dokumen. Hanya 4 prodi yang belum closing, yang belum tersedia dokumen closing AMI siklus 14. Nah, diharapkan yang 4 prodi lagi untuk mengisi AMI siklus berikutnya harus tuntas, dokumen closing AMI siklus 14 harus dimiliki. Kemudian dokumen mutu, prodi, program studi, dan UPPS kita sesuaikan dengan standar yang ditetapkan sesuai dengan SNDikti, karena itu pemenuhan masing-masing untuk memperkuat akreditasi prodi nantinya. Nah, dokumen pendukung data, pendukung LKPS, BAN PT, dan LAM, itu sudah kita sediakan template-nya, nanti bisa diunduh akan kita buka hari ini di dalam website LP3MUSK, yakni AMI siklus 15, nanti semua dokumen panduan segala hal yang dokumen yang terkait dengan pemenuhan AMI, termasuk ada tabel IKU, kemudian laporan, template baku laporan yang sudah kita tetapkan sesuai dengan standar PPEPP, kemudian dokumen CPL-nya itu sudah kita tetapkan standar bakunya. Ada nanti di AMI siklus 15 yang Bapak Ibu nanti bisa buka di situ, bisa download semua template sehingga kita tidak ada warna-warni lagi di situ, satu warna semua milik Unsiah dan disesuaikan dengan pemenuhan standar. Kemudian ada dokumen standar mutu, karena kita sudah terintegrasi dengan SIM Jamu, segala hal yang tadi pada saat pembukaan Prof. Suhendrayatna juga menyampaikan, kita mengukur pada dokumen SPMI itu adalah dokumen standar SNDikti 24, kemudian 23 standar mutu universitas tambahan ya, universitas, sehingga 47 standar mutu yang terintegrasi dengan SIM Jamu Unsiah itu juga kita ukur di dalam SPMI. Nah, untuk tahun lalu mungkin kita sebagai pilot project ya, karena itu kita diwajibkan oleh Bapak Rektor, diminta langsung oleh Bapak Rektor dan Bapak WR1 saat itu, di siklus 14 kemarin kita memang benar-benar keteteran dan pada saat kita sudah mau launching tapi diminta memasukkan pengukuran standar mutu, jadi kita revisi lagi instrumennya, kita masukkan dan itu kita persiapannya belum maksimal. Nah, untuk tahun 2023 ini insya Allah kita sudah maksimal dan semua prodi itu nanti pada saat nanti pengisian ada beberapa komponen yang memang sudah sifatnya terisi. Karena dokumen-dokumen yang sifatnya dokumen di tingkat universitas, dokumen-dokumen kebijakan yang memang tersedia di tingkat universitas, itu sudah kita masukkan langsung linknya ke dalam sistem. Jadi nanti prodi hanya tinggal melihat, kita sudah menyiapkan kode mata, sehingga prodi pada saat akreditasi nanti bisa langsung membuka dokumen tersebut dan menunjukkannya ke asesor pada saat nanti visitasi. Nah, itu sudah kita siapkan semuanya Bapak Ibu, insya Allah istilahnya AMI siklus 15 ini kita sudah lumayan banyak berbenah, insya Allah tidak akan mengecewakan dan memberatkan prodi lagi nantinya. Kemudian ini tahapan, semoga kita istilahnya kita sesuai jadwal semua. Kita tahapan pengisian AMI online itu tanggal 29 Agustus sampai 28 Oktober, jadi 2 bulan penuh kita memberi waktu bagi program studi untuk mengisi AMI online.
Jadi tapi mohon Bapak Ibu juga dengan 2 bulannya ini kita bisa mengisi maksimal, yakni mencicil di antara sela-sela waktu kesibukan kita masing-masing, bukan pada saat the last minute baru kita isi semua, itu pasti tidak akan maksimal. Tapi di dalam proses ini mungkin di tiap minggunya kita bisa mencicil masing-masing kinerja, sehingga apa yang dokumen yang menjadi tagihan AMI ini bisa kita penuhi dengan baik. Kemudian ada desevaluasi. Desevaluasi itu akan dilakukan pemeriksaan oleh auditor. Kami tetapkan tanggal 15 Oktober sampai 5 November. Dalam artian, diharapkan di pertengahan Oktober itu sebenarnya sudah banyak prodi yang akan mengisi AMI online secara maksimal. Nah, sehingga auditor DE nanti akan melakukan kerjanya, tugasnya untuk memeriksa, meng-cross-check kesesuaian standar yang ditetapkan Unsia dengan dokumen yang Bapak Ibu Ketua Prodi upload ke dalam sistem berbasis link dan website. Ya. Kemudian catatan yang dilakukan oleh auditor ini akan menjadi rujukan nanti dalam pelaksanaan visitasi AMI di siklus 15 nanti. Jadi hasil temuan auditor yang dilakukan pengecekan di dalam sistem nanti akan menjadi catatan pada saat pelaksanaan visitasi AMI, sehingga kita langsung fokus dalam pelaksanaan pemeriksaan dan konfirmasi hasil temuan. Kemudian tanggal 2 November ini nantinya kita akan ada pembekalan auditor. Jadi dari 85 auditor ini kita akan melakukan penyamaan persepsi terkait dengan sistem, terkait dengan instrumen, terkait dengan standar yang harus kita cross-check nantinya pada saat visitasi. Sehingga penyamaan persepsi nanti akan terlaksana penyamaan kerja nanti pada masing-masing tupoksi ya yang diberikan pada auditor. Dan sudah komitmen, jadi pimpinan LPM sudah menyatakan bahwasannya pembekalan ini memang harus diikuti oleh auditor nantinya. Apabila auditor berhalangan hadir, nanti mungkin kita akan melibatkan auditor tersebut pada siklus berikutnya. Tidak bisa kita ikutkan pada siklus yang akan kita lakukan ini. Karena penyamaan persepsi itu membuat kita nanti pada proses kerja, pada saat pelaksanaan visitasi itu akan tidak menghambat auditor lainnya. Diharapkan Bapak Ibu, insya Allah ya, Bapak Ibu auditor di Universitas Syekh Kuala yang 85 orang ini tetap komitmen, walaupun ada auditor-auditor senior yang sangat apresiasi, saya sudah profesor juga, masih komitmen dalam menjadi tim pendekar mutu di Universitas Syekh Kuala. Nah, tahap pelaksanaan visitasi itu kita tetapkan pada tanggal 6 sampai 17 November, yakni 2 minggu. Karena kita melakukan visitasi juga melalui UPPS yang seperti biasa kita laksanakan, karena selama ini kita sudah melakukan analisis risiko sangat tepat dan terkendali pada saat karena seluruh pimpinan UPPS itu mengetahui semua kendala dan menjadi akar permasalahan yang ada di setiap program studi. Jadi visitasi kita fokus ke UPPS yang dalam hal ini yang menjadi PIC masing-masing pelaksana di tingkat UPPS itu adalah SJMF-nya. Kemudian dari hasil visitasi itu kita melakukan langsung PTK dan verifikasi tindakan perbaikan hasil visitasi. Di situ kita selama ini semoga tidak menjadi ada perdebatan lagi. Karena tahun sebelumnya juga saya sudah menyampaikan bahwasannya PTK itu kita menyediakan berbasis link yang kita sediakan, upload dokumen di dalam link Google Drive yang disiapkan oleh LPM. Nah, tahun ini kita melakukan PTK itu, Prodi melakukan submit dokumen, link dokumen itu ke dalam AMI online juga. Jadi kita satu pintu sekarang di dalam sistem, nanti akan diperlihatkan oleh Pak Rahmadiansyah, di mana menu tempat upload PTK, sehingga nanti ada auditor PTK yang juga kita libatkan sebagai verifikator. Itu adalah SJMF-nya sendiri dari masing-masing fakultas.
Sehingga langsung SJMF melakukan pengecekan, seluruh dokumen semua terpenuhi sesuai dengan tagihan, itu sehingga SJMF-nya tidak 2 kali kerja lagi pada saat nanti pendampingan persiapan akreditasi prodi-prodinya. Nah, itu kita beri waktu 1 bulan untuk melakukan closing permintaan tindakan koreksi yang dilakukan melalui dilakukan laporan rapat tinjauan manajemen yang melibatkan pimpinan, kemudian ada verifikasi. Verifikasi di sini juga berbasis link. Nah, untuk dokumen closing AMI itu istilahnya kalau dokumen yang diupload ke dalam sistem itu rata-rata kadang-kadang tidak ditandatangani ada legalitas ketua prodi dan sebagainya. Karena kalau misalnya ada legalitas itu kadang-kadang linknya itu tidak bisa kami cross-check, tidak bisa diverifikasi kalau cuman scan seperti itu. Nah, yang kami minta yang diupload itu biasanya dokumen closing yang belum ada legalitas. Untuk ketersediaan dokumen yang sangat baik bagi prodi untuk pendukung akreditasi, di dalam proses closing AMI ini kami meminta seluruh prodi yang 143 ya Pak Rahman, 143 prodi karena ada D3 pemasaran ya yang dalam proses tutup, jadi sebenarnya di 144 itu prodi di Universitas Syahkuala, jadi ada kurang 1, jadi 143 closing AMI. Supaya 1 pintu closing itu dilakukan di SJMF masing-masing dikumpulkan. Jadi dari SJMF nanti bawa hard yang nanti dokumen closing itu ada 3, LRTM, verifikasi tindakan perbaikan, berita acara closing AMI, itu dibawa ke LP3M untuk ada legalitas nantinya. Nah, itu kita sediakan waktu di tanggal 16 sampai 30 Desember nantinya. Nah, diharapkan dokumen ini nanti yang apa istilahnya dalam proses ini kita langsung bisa mengeluarkan sertifikat AMI sudah teraudit bagi seluruh prodi yang ada di Unsia. Nah, ini di laman nanti akan dijelaskan oleh Pak Rahmat Ramadiansyah tentang proses pengisian AMI pada masing-masing ketua prodi. Kita punya laman sendiri yang biasanya bisa diakses oleh ketua prodi dan operator prodi nanti di set ya Pak Rahmat. Kemudian mengacu pada SNDikti, nah ini untuk program, setiap program karena kita sudah mengacu pada sertifikasi ISO, kita juga apa istilahnya selalu mengukur tingkat kepuasan klien, pelanggan. Nah, dalam hal ini seluruh dokumen kita melakukan survei, kita melakukan evaluasi. Laporan juga sudah kita terkait template laporan juga kita sudah sesuaikan dengan standar PPEPP sehingga dokumen pada saat visitasi, saya juga sudah sangat mengalami ya pada saat pendampingan akreditasi, dokumen-dokumen yang diminta itu ada yang menyediakan laporannya masih PPE. Nah, itu kita kejar Bapak Ibu saat ini melalui AMI, pemenuhan standar yang sehingga tidak ada lagi temuan pada saat visitasi akreditasi. Laporannya sudah memiliki bentuk tindak lanjut yang dilakukan dari hasil evaluasi, kemudian ada catatan rekomendasi perbaikan yang harus ada juga di dalam setiap laporannya. Nah, ini yang apa istilahnya dalam proses ini juga kami akan melakukan survei, sehingga dalam hal ini kita bisa mengukur kepuasan dalam proses pelaksanaan setiap kegiatan yang dilakukan oleh LPM Unsia. Nah, di dalam proses pengisian ada 1 prodi baru ya untuk tahun ini. Nah, dua prodi baru juga dalam artian juga harus ada komitmen mengisi AMI. Dalam artian dalam proses pendirian program studi itu ada dokumen baku, dokumen yang menjadi standar untuk membuka 1 prodi. Dokumen kurikulum harus tersedia, RPS dan dokumen lainnya ijazah dosen dan sebagainya yang menjadi dokumen standar mutu prodi. Kemudian dokumen standar mutu UPPS yang menjadi di mana prodi itu bernaung, itu harus tersedia. Jadi istilahnya tidak ada alasan yang menjadi prodi baru itu tidak mengisi AMI online. Nah, dalam proses pengisian ini karena belum ada siklus sebelumnya, prodi baru nantinya kami sediakan template dokumen yang menjadi kop surat pernyataan prodi yang harus ditandatangani oleh Ketua Program Studi Dekan, kemudian ada Ketua LPM Unsia.
Nah, kemudian ada kop surat karena kita melakukan analisis resiko. Sudah analisis juga ada resiko-resikonya ternyata. Ada prodi yang masih belum closing, padahal sudah menandatangani surat pernyataan melakukan closing AMI yang ditandatangani oleh ketua jurusan, ketua SJMF, dekan, ketua auditor pada saat pelaksanaan visitasi. Tahun ini mulai kita berlakukan tahun sebelumnya, di siklus 14 tahun 2022. Nah, untuk tahun 2023 ini di siklus 15 tetap kita berlakukan seperti ini. Kita mau melihat apakah persentase dari analisis resiko kita itu akan tuntas dan tidak akan terulang lagi. Ada surat pernyataan pelaksanaan closing AMI nantinya yang akan dibawa oleh setiap auditor yang bertugas pada saat visitasi di masing-masing UPTS. Nah, untuk berikutnya mungkin ini tahapan saya balikan kepada Ibu Sri selaku moderator yang akan dipaparkan oleh Pak Dr. Sipaul nantinya alur pelaksanaan AMI di Universitas Syahkuala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Nurlaili SPD MPD. Kita akan lanjutkan kepada materi berikutnya, yakni alur pelaksanaan dan tahapan pengisian AMI siklus 15 tahun 2023 yang akan disampaikan oleh Dr. Syifaul Husni MSc. Kepada Bapak dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Tri Rahmawati, terima kasih juga Ibu Nurleni. Mohon maaf, baru bergabung tadi kejar-kejaran sama kuliah dulu. Baik, Bapak Ibu sekalian, para pimpinan fakultas, SJMF, pimpinan jurusan, pimpinan prodi, auditor, Bapak Ibu dosen, operator yang berbahagia. Kesempatan ini mungkin 10 menit saya akan gunakan untuk sama-sama kita ingat kembali ya, kita mencoba mengingat kembali kira-kira nanti selama proses audit nanti kita ada di mana, tugasnya sebagai apa gitu. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan semua bisa melihat alur pengisian AMI online siklus 15 tahun 2023 sebagaimana saya tampilkan di layar. Ada 6 unit yang berperan mulai dari rektor sampai ke auditi, tapi pada kesempatan ini barangkali saya ingin konsentrasi saja kepada 3 unit, yaitu di auditor, SJMF, dan auditi. Karena hal-hal teknis, hal administratif, hal teknis lainnya itu sudah ditangani oleh kepala pusat audit ya. Di kolom ketiganya ada pusat audit sudah ditangani. Mungkin auditor perlu kembali melihat fungsinya nanti dalam proses AMI ini sebagai apa saja. Yang pertama nanti mungkin sebagian dari auditor akan diminta kesediaannya untuk melakukan proses DI. Karena tetap ya, untuk siklus AMI ke-15 kita akan mulai dengan audit sistem. Ya, audit sistem itu kita akan memeriksa kelengkapan dokumen di mana nanti para auditi akan posisi ataupun lansia di salah satu panti. Ya, bucut. Para auditi akan menyiapkan dokumen yang nantinya akan difasilitasi oleh LPM melalui fasilitas online ya, difasilitasi oleh LPM. Anda tetap mengisi link borang ya, link data, maaf, bukan link borang, link data yang nanti akan lebih detail dijelaskan oleh Pak Rahmat. Setelah audit sistem ini kita lakukan, nanti ada proses di mana auditor akan memeriksa dokumen tersebut, dan dokumen-dokumen yang sudah lengkap itu akan ditandai. Kalau dokumen yang belum lengkap akan dimasukkan ke daftar tilik untuk dibawa ke langkah selanjutnya, yaitu ke audit kepatuhan. Nah, di audit kepatuhan biasanya kita akan visit ke prodi. Kali ini bukan ke prodi ya, seperti tahun lalu ya, kita akan visit ke fakultas. Nanti di fakultas akan ada SJMF yang akan mengkoordinir, mana semua prodi akan berkumpul di satu tempat.
Nah, kembali lagi ke auditor, mungkin nanti sebagian auditor ada yang diminta untuk memeriksa DS evaluation. Mohon maaf, mungkin tulisannya kecil-kecil sekali ya. Saya coba mampatkan jadi satu halaman, kalau dipecah malah jadi tambah bingung kita nanti. Setelah diperiksa DE, si auditor juga nanti harus, ya, ini topoksinya auditor nanti, pusat audit nanti akan meminta para auditor untuk mengisi jadwal kesiapan audit. Slot-slot kosong nanti barangkali karena kita sudah mulai kuliah ini, auditor itu kan harus mengatur waktu kapan harus kuliah, kapan turun audit. Dia akan disediakan slot jadwal di mana para auditor akan bisa memilih jadwal atau menyesuaikan jadwal dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Kemudian auditor akan turun. Ya, kalau kita lihat di sini, auditor akan turun melaksanakan visitasi AMI ke UPPS. Dan di bagian akhir nanti auditornya akan menyusun laporan AMI siklus 15. Nah, selama ini laporan AMI untuk setiap proses visitasi itu dilakukan oleh ketua auditornya. Jadi auditor yang turun itu satu tim biasanya. Ketuanya akan menyusun laporan yang akan disampaikan kepada kepala pusat audit nantinya. Nah, selanjutnya SJMF. Tugas SJMF ini mungkin bukan kali ini, dari tahun lalu sudah dijalankan. Sebenarnya SJMF itu diminta bantu untuk mulai dari hari ini barangkali melakukan pemantauan atau juga menginstruksikan kepada Prodi untuk mulai mengisi AMI. Itu langkah pertamanya. Nah, bagaimana memantau? Nanti SJMF bisa koordinasi dengan kepala pusat audit untuk diberikan akses bagaimana caranya bisa ikut memantau proses pengisian AMI online. Nanti mungkin akan koordinasi dengan Bu Ai dan Pak Rahmat bagaimana bisa ikut memantau proses pengisian AMI online. Selanjutnya, apabila proses DE sudah selesai kemudian sudah ditetapkan jadwal untuk audit kepatuhan, SJMF itu memberi instruksi atau menginstruksikan kepada program studi untuk mempersiapkan visitasinya. Ya, kemudian pelaksanaan visitasi dilakukan pada tanggal dan waktu yang telah ditetapkan. SJMF juga akan melakukan pemantauan, melakukan koordinasi agar proses visitasinya itu berjalan dengan baik dan lancar. Nah, apabila selesai proses visitasi, selanjutnya SJMF kembali menginstruksikan kepada Prodi untuk melakukan LRTM atau rapat tinjauan manajemen. Nah, pada saat proses rapat tinjauan manajemen biasanya kita lakukan di level fakultas di mana dekan, Kaprodi, Kajur dan SJMF akan hadir bersama untuk membicarakan PTK atau temuan-temuan untuk ditindaklanjuti. Nah, kemudian apabila LRTM sudah selesai, nanti dokumen LRTM-nya akan dikirim ke pusat audit untuk dilakukan verifikasi. Dan sekarang verifikasinya sebagaimana diinformasikan oleh Bu Ai tadi, kita lakukan via online juga. Ya. Mungkin secara bertahap nanti akan kita arahkan semuanya online. Jadi dokumen-dokumen itu disiapkan, kemudian nanti bisa diakses via online. Nah, apabila LRTM sudah dilaksanakan, PTK sudah ditindaklanjuti, maka selanjutnya SJMF itu akan memastikan bahwa Prodi itu sudah melengkapi semua dan berhak untuk mendapatkan sertifikat audit untuk periode untuk siklus ke-15 tahun 2023 ini. Demikian Bapak Ibu untuk SJMF. Kemudian peran auditi, sebagaimana kita bisa lihat di jalur ini, di alur maksud saya. Jadi dengan berkoordinasi dengan SJMF, Prodi, operator Prodi atau dosen yang ditugaskan di Prodi mulai mengisi AMI online. Nah, mungkin hari ini sudah mulai bisa mengisi. Saya yakin tidak akan mengalami kesulitan karena sebagian besar data yang kita sudah kumpulkan tahun yang lalu atau tahun-tahun sebelumnya masih bisa kita gunakan. Kalau link-link drive yang ada sebelumnya, kalau memang sudah diupdate lebih bagus, kalau belum update mungkin ada yang perlu diupdate, tapi datanya masih bisa kita gunakan karena sebagian besar data yang kita koleksi di tahun ini juga hampir sama dengan
data di tahun yang sebelumnya. Nah, setelah mengisi AMI, langkah selanjutnya adalah menunggu proses visitasi. Setelah kita isi online, semua sudah lengkap dalam periode yang diberikan. Apabila ada hal yang kurang-kurang dipahami, boleh koordinasi dengan SJMF. Dan apabila ada hal yang kurang dipahami juga oleh SJMF, bisa langsung kontak Kepala Pusat Audit Mutu Internal USK ya, untuk diberi penjelasan. Nah, kemudian si Prodi juga pada waktu yang telah ditetapkan perlu mempersiapkan visitasi. Visitasi itu mohon maaf. Visitasi itu seperti tahun-tahun sebelumnya Bapak Ibu, kita hadir, kemudian kita siapkan link-linknya, kita usahakan link itu bisa diakses, pada saat dicek itu harus bisa diakses. Saya ingatkan untuk operator atau dosen yang mengisi AMI online, kalau menggunakan Google Drive, pastikan Google Drive itu bisa diakses oleh semua orang yang punya link. Jadi kita bisa set di Google Drive, drive kita itu, data kita itu bisa diakses oleh semua yang ada linknya, ya. Jangan diprotek. Kalau diprotek nanti nggak bisa masuk. Pada saat DE, apabila link tersebut tidak bisa diakses oleh auditor DE, dia akan anggap dokumennya tidak ada. Seperti kejadian tahun lalu, ada prodi yang pada saat kita visit ternyata semuanya ada, tapi pada saat DE linknya tidak bisa diakses, sehingga kita nggak tahu apakah benar atau tidak. Kemudian satu lagi saya mohon kepada operator, kalau sebelumnya kan kalau satu item tidak diisi, item berikutnya tidak bisa diisi, sehingga ada operator yang mengisi file kosong di dalam folder supaya bisa maju ke tahap berikutnya. Kalau tidak salah saya dengan Pak Rahmat sudah dibuka kembali, jadi kalaupun nggak bisa diisi ya biarkan kosong karena memang nggak ada datanya. Jangan diisi dengan data kosong itu. Jangan diisi dengan file yang dalamnya kosong. Kalau memang nggak ada ya sudah kosongkan aja foldernya supaya tidak membingungkan auditor pada saat memeriksa DE. Nah, kemudian setelah proses visitasi selesai, auditi bekerja sama dengan SJMF juga melakukan LRTM, rapat tinjauan manajemen, dan closing AMI. Ya, closing AMI ini dilakukan setelah proses verifikasi selesai. Setelah diverifikasi online, bisa langsung closing dan Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat telah teraudit. Demikian. Nah, demikian mungkin alur bukan alur ya, peran masing-masing unit ya, auditor, SJMF dan auditi yang kita rencanakan dalam AMI siklus 15 Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin lebih detail yang perlu kita perhatikan adalah langkah-langkah pengisian AMI online yang nantinya akan disampaikan oleh Pak Rahmat. Demikian, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Syifaul Husni, MSc. Berikutnya adalah teknis pengisian AMI online yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Rahmadiansyah, SSI, MSI. Kepada Bapak Rahmat, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu bisa dengar suara saya? Bisa kedengaran Bapak Ibu? Clear, Pak. Ya, Walaupun agak putus-putus ya. Ya, bisa Rahman. Jelas, terang ini suara. Sedikit putus-putus. Ya, kadang-kadang terputus juga. Baik, Pak Rahman. Kalau sekarang lebih jelas Bapak Ibu? Jelas Pak Rahman. Baik, terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu, insya Allah pada kesempatan ini
saya akan coba menjelaskan bagaimana proses pengisian AMI. Sebagian besar dari Bapak Ibu saya yakin udah punya pengalaman. Ini hanya mengulang-ulang dan menjelaskan ada beberapa hal yang sedikit diperbarui ya. Baik, Bapak Ibu, izin saya share screen. Baik, Bapak Ibu, yang pertama saya mau mengingatkan bahwa alamat website AMI USK yaitu ami.unsia.ac.id. Di sini kenapa kita belum pakai USK CID? Karena proses migrasi domainnya di sistem AMI belum tuntas. Jadi untuk sementara kita masih pakai alamat ami.unsia.ac.id. Dan kemudian kami merekomendasi untuk pengisian itu menggunakan browser Chrome. Menggunakan browser Chrome untuk kelancaran dan server kita itu sangat kompatibel dengan dukungan browser Chrome. Bapak Ibu, nantinya Bapak Ibu yang dari prodi dan dari fakultas akan mendapatkan user dan password yang akan dikirimkan oleh LPM ke SJMF fakultas masing-masing. Nanti Bapak Ibu selaku Kaprodi ataupun SJMF itu bisa masukkan user dan password yang diberikan di sini. Dan tampilannya nanti kurang lebih akan seperti ini untuk prodi ya. Yang pertama kita lihat di bagian beranda itu ada beberapa bagian yang ada simbol belum diupload dan belum update. Misalkan dokumen sebelumnya, identitas prodi, link dokumen, capaian kinerja, dan CPL. Untuk capaian kinerja, kenapa udah ada tanda oke? Karena di sini kita meminta setiap standar mutu USK itu diisi statusnya beserta buktinya. Maka pada saat AMI 15 kali ini kita membantu prodi-prodi untuk mendapatkan link-link yang sifatnya dari universitas. Sedangkan untuk link-link yang bersifat dari fakultas dan prodi itu kami mohon dilengkapi di bagian capaian kinerja prodi untuk mengukur IQ IKT Dikti. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Yang pertama kita itu dihadapkan dengan menu dokumen sebelumnya. Dokumen sebelumnya itu yaitu laporan rapat tinjauan manajemen, verifikasi tindakan perbaikan, berita acara, dan sertifikat AMI. Bagi Bapak Ibu di program studi yang sudah pernah ikut AMI di siklus sebelumnya, mohon dokumen-dokumen ini disiapkan di Google Drive program studi masing-masing. Sekali lagi kami ingatkan, mohon disiapkan di Google Drive program studi masing-masing. Jangan Google Drive Kaprodi ataupun dosen di penjaminan mutu. Supaya nantinya terdokumentasi dengan baik. Contohnya misalkan
kita anggap ini website Google Drive-nya program studi, Bapak Ibu bisa buat folder AMI 2023. Terus di dalamnya ada beberapa folder terkait dengan dokumen sebelumnya, misalkan di sini dokumen sebelumnya. Jadi Bapak Ibu upload dulu file baca RTM sertifikat VTB-nya di Google Drive. Untuk misalkan permintaan pertama seperti rapat tinjauan manajemen atau RTM, Bapak Ibu klik dulu file yang ada di Google Drive itu, klik kanan, lalu beri akses linknya, share copy link. Lalu kalau sudah share copy link, jangan lupa klik manage access. Di sini Bapak Ibu pastikan general access-nya anyone with the link, dengan hak aksesnya viewer. Lalu di bagian bawahnya ada copy link, Bapak Ibu klik copy link. Ini adalah alamat link dokumen RTM. Lalu Bapak Ibu kopikan ke dokumen sebelumnya bagian RTM. Copy paste di situ. Nah, nantinya kalau Bapak Ibu mau lihat dokumennya lagi, Bapak Ibu cukup klik di tanda mata ini. Ya. Nah, jadi nanti setelah disimpan, fungsi tanda mata ini akan berfungsi untuk melihat file-file yang kita beri linknya. Berikutnya file yang kedua yaitu tindakan perbaikan ya, VTB. Ini juga dengan cara yang sama. Bapak Ibu klik kanan, share, copy link, lalu pilih manage access. Di general access-nya itu jangan lupa seperti yang Pak Sifal ingatkan tadi, beri akses untuk bisa dilihat kepada semua orang yang punya link, anyone with the link. Dan pastikan di kanan ini viewer. Jangan Bapak Ibu beri sebagai editor, karena nanti orang yang punya akses itu bisa secara tidak sengaja menghapus atau mengedit dokumen Bapak Ibu yang ada di Prodi. Jadi pastikan general aksesnya anyone with the link, statusnya sebagai viewer. Copy linknya ke bagian VTB. Begitu juga seterusnya. Dengan dokumen-dokumen lainnya, Bapak Ibu share linknya. Di Google Drive, status file yang telah biasanya ada tanda gambar orang di sini, artinya itu bisa diakses oleh lebih dari satu orang. Jadi setelah Bapak Ibu isi, bagi program studi yang udah pernah ikut AMI 14, ini diharapkan terisi semua, lalu simpan, dan status di berandanya itu akan berubah oke, kalau seandainya sudah terpenuhi. Sedangkan untuk program studi yang baru, itu dokumen sebelumnya ini boleh kosong. Tapi di Google Drive-nya dibuat surat pernyataan komitmen khusus untuk prodi baru, lalu surat tersebut disimpan di Google Drive dan berikan linknya di bagian surat pernyataan komitmen. Dan status nanti di program studinya juga akan oke. Cukup mengupload surat pernyataan komitmen. Baik Bapak Ibu, untuk dokumen sebelumnya
Jelas ya Bapak Ibu, bisa kita melangkah ke bagian lainnya. Kita buka sesi tanya jawab dulu Pak, atau gimana nih Pak? Enggak, untuk Untuk bagian pastikan ini. apa bisa kita lanjut Bapak Ibu? Gimana Bapak Ibu? Untuk dokumen sebelumnya, untuk mengupload dokumen sebelumnya, aman ya? Pak. Lanjut. Bisa Aman. Pak, lanjut. Bisa Pak, lanjut. Lanjut dulu Pak, aman. Berikutnya di bagian identitas prodi, Bapak Ibu lengkapi identitasnya. Bagi program studi yang sudah pernah ikut siklus sebelumnya itu aman, hanya perlu update nilai akreditasinya saja. Sedangkan prodi baru harus lengkapi semua item ini, termasuk homepage-nya, emailnya, nomor telepon prodinya, SK Ban PT-nya, ya, atau HP-nya, handphone-nya. Nah, jadi ini kami mohon dilengkapi oleh program studi yang baru, sedangkan untuk program studi yang udah pernah ikut siklus sebelumnya, cukup update nilai akreditasi. Link dokumen, begitu juga dengan link dokumen, hampir sama prosesnya seperti dokumen sebelumnya. Bapak Ibu perlu siapkan di Google Drive-nya itu folder-folder, misalkan dokumen data pendukung LKPS. Itu di dalamnya ada Excel LKPS, di mana data-data ini kita update, cukup tambahkan TS yang baru saja. Ya, jadi Bapak Ibu download aja dulu LKPS AMI 14, lalu update satu baris di setiap TS yang baru untuk data-data pendukung LKPS ini. Dan data-data ini kita ada beri template-nya, karena ada yang lamnya berbeda-beda, tapi secara umum bagian-bagian sheet-nya mirip. Ya. Nah, jadi yang saya mau tekankan di situ, jangan lupa filenya di share seperti tadi, copy link, manage access, anyone with the link, copy linknya masukkan ke bagian misalkan tadi data dokumen pendukung LKPS. Ya. Dan Bapak Ibu bisa download template-nya, di tanda tanya ini ada alamat download template sesuai dengan LAM atau sesuai dengan LKPS Ban PT. Jadi di setiap bagian ini ada keterangan filenya perlu apa di bagian tanda tanya ya. Yang kalau dia yang enggak ada keterangan, artinya udah jelas ini fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen ya. Jadi itu hanya di share link folder. Jadi link-link di sini sebaiknya yang spesifik, misalnya ada terdiri dari berapa file, foldernya aja linknya yang Bapak Ibu masukkan di sini. Seandainya dia file yang cuma ada satu file, maksud saya link filenya saja yang dimasukkan. Jadi untuk manage-nya sebaiknya setiap siklus AMI buat nama foldernya AMI tahun berapa, terus secara umum ada beberapa bagian tadi, ada terkait CPL, ada terkait dengan dokumen LKPS, dokumen sebelumnya, IKU, IKT, SNDikti, link dokumen, PTK, dan lain-lain. Siapkan foldernya, dan Bapak Ibu masukkan dokumen-dokumennya, dan pastikan dokumen-dokumen penting itu dapat di-view oleh siapapun yang punya link. Nah, ini juga mohon dilengkapi link-linknya. Dan untuk dokumen UPPS, Bapak Ibu itu nggak buat sendiri, tapi minta kepada UPPS masing-masing prodi
link-link dokumen yang ada di sini, yaitu misalkan dokumen tentang aturan, dokumen tentang jaminan mutu, dokumen pendukung pelayanan mahasiswa, itu yang udah ada di UPPS, Bapak Ibu masukkan ke sini. Nanti kalau Bapak Ibu udah punya dokumen dari UPPS, baiknya Bapak Ibu simpan juga di Google Drive, di folder AMI 2023-nya. Begitu terima, simpan sebagai backup-nya. Nanti Bapak Ibu tinggal masukkan link-link yang diberikan itu di bagian dokumen UPPS. Jelas ya Bapak Ibu ya? Lalu berikutnya disimpan. Dan kita lihat statusnya itu juga sudah link dokumen. Kalau seandainya Bapak Ibu udah lengkap semua, itu statusnya oke. Ada satu saja tidak ada link, itu statusnya merah, tidak lengkap. Baik, berikutnya Bapak Ibu, di sini ada SPMI upload. Ada SPMI upload. Nah, di sini Bapak Ibu perlu download template seandainya Bapak Ibu mau lengkapi data capaian kinerja prodi berdasarkan IKU IKT secara offline. Jadi ada dua pilihan. Bapak Ibu bisa update datanya di langsung di menu pengukuran capaian kinerja di sini, ataupun Bapak Ibu lewat upload file Excel. Jadi ada dua opsi, bisa dengan mengupload file Excel, bisa juga dengan mengisi langsung di website. Kenapa dibuat bisa isi langsung dan melalui file Excel? Karena standar mutu kita ini kan banyak ya, banyak. Jadi akan sangat akan sangat perlu waktu lama untuk online untuk mengisi bagian-bagian dari standar mutu ini. Nah, di template dan di bagian pengukuran capaian kinerja ini, sebagian udah kami bantu isikan. Artinya dia itu dokumennya memang ada. Kami udah cek di tingkat universitas, dokumennya ada. Sehingga Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu isi itu yang masih kosong-kosong saja. Dan kabar baiknya, di AMI siklus 15 kali ini, data standar mutu AMI 2014, AMI 14, siklus 14, itu kami restore kembali. Jadi Bapak Ibu hanya perlu mengupdate bagian tertentu kalau memang perlu diupdate. Nah, ini karena dokumen contoh ini saya buat prodi seperti prodi baru, maka dia banyak yang kosong. Tapi kalau prodi Bapak Ibu nanti, itu sebagian besar udah ada isinya. Tinggal lagi dicek apakah dokumen tersebut masih relevan atau udah benar. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi cara isinya seperti apa? Misalnya dokumen itu tersedia, Bapak Ibu conteng, dan copy linknya. Copy linknya di sini. Ya. Lalu berikutnya Bapak Ibu bisa klik tombol simpan di sini SPMI Prodi. Nah, langkahnya hanya seperti itu. Ya. Kalau melalui template Excel, Bapak Ibu download dulu di SPMI Upload. Bentar, internetnya agak lambat sedikit. Nah, download dulu, download template di sini. Nah, di sini ada keterangan lengkapnya juga nih. Misalnya, tersedia pedoman tertulis tentang perumusan sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan profil lulusan. Ya. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu di link dokumen itu ada filenya, Bapak Ibu bisa kasih link yang sama di sini.
Misalnya di sini lampiran sama dengan link pada pengukuran capaian kinerja prodi berdasarkan IQ kompetensi lulusan, profil lulusan poin 1 misalnya. Ya. Yang ini dokumen panduan akademik tersedia di web UPPS SDMF yang bisa diakses prodi. Nah, itu yang Bapak Ibu masukkan linknya. Jadi kalau seandainya dokumen itu ada, Bapak Ibu isi 0 itu ganti dengan 1. Nah, yang ada ganti dengan 1. Nah, ini contohnya. Dan setiap yang 1 itu linknya jangan lupa dimasukkan sebagai bukti bahwa itu ada. Setelah itu Bapak Ibu simpan. Balik lagi ke tempat tadi. Di bagian import, Bapak Ibu klik import. Lalu upload file Excel tadi. Yang Bapak Ibu sudah isi secara offline. Lalu upload. Nah, pastikan sampai ada informasi import file Excel berhasil disimpan ke database. Nah, nantinya bagian pengukuran capaian kinerja prodi berdasarkan IQ IKT dan standar SNDIKT ini akan terupdate sesuai dengan file Excel yang tadi Bapak Ibu telah isi. Nah, ini contohnya. Ini yang tadi secara offline kita isi di Excel, udah terupdate ke dalam bagian pengukuran capaian kinerja prodi berdasarkan IQ IKT dan standar SNDIKT. Baik, berikutnya ada CPL, ada menu CPL. Kita di sini ada beberapa program studi yang sudah terakreditasi internasional. Otomatis laporan CPL-nya itu berbeda. Jadi bagi Bapak Ibu yang pakai standar internasional, itu kan mengukur CPL-nya udah ada template. Maka dokumen laporan CPL itu Bapak Ibu tinggal upload, pilih dokumennya, upload. Kita ambil aja sembarang file, contoh yang PDF. Lalu simpan sebagai CPL prodi. Tapi bagi program studi yang tidak menggunakan standar internasional, CPL ini dilakukan survei di mana respondennya adalah mahasiswa semester 5 dan 7 di semester ganjil ini. Yaitu mahasiswa yang kita anggap secara umum sudah selesai mengambil mata kuliah wajib. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau belum ada template seperti akreditasi internasional, bisa menggunakan Google Form, template Google Form yang kami siapkan di sini. Bapak Ibu klik dulu di unduh template, lalu klik make copy. Nah, lalu Bapak Ibu bisa sesuaikan CPL-nya di sini, misalnya A, aspek sikap dan tata nilai, itu sesuai dengan yang ada di buku program, di buku kurikulum program studi Bapak Ibu masing-masing. Ada aspek sikap dan nilai, ada aspek penguasaan bidang ilmu dan teknologi. Ya, template penilaiannya itu ikuti yang di sini saja, sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. Ya. Sedangkan aspek-aspeknya itu Bapak Ibu sesuaikan dengan program studi masing-masing. Nanti setelah dapat respon,
Jadi kuesioner ini Bapak Ibu kirim ke responden, yaitu mahasiswa yang semester 5 dan 7, dan hasilnya nanti Bapak Ibu download, buat laporannya, lalu upload di bagian upload data CPL. Baik. Lalu disimpan, pastikan di beranda juga statusnya oke. Nanti terakhir kita akan ada file PTK, di mana file PTK ini akan diberikan oleh auditor pada saat divisit, dan Bapak Ibu perlu mengisinya untuk bisa mendapatkan sertifikat dari LPM. Jadi Bapak Ibu nantinya pada saat diinformasikan sudah bisa upload file PTK, maka Bapak Ibu perlu upload di sini. Sedangkan untuk 2 bulan ini untuk pengisian AMI, ini file PTK nggak perlu diisi dulu, karena kan belum diaudit. Nanti setelah diaudit, baru file PTK-nya diupload di bagian upload PTK prodi masing-masing, sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Dan nantinya kami akan mempersiapkan menu di samping ini, yaitu sertifikat dan review PTK dari LPM. Jadi demikian tampilan dan proses pengisian AMI siklus 15. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mempersiapkannya dengan baik di waktu 2 bulan ini. Dan jangan lupa Bapak Ibu perlu perhatikan waktu-waktu yang ada info di sini, seperti kapan deadline pengisian AMI, dan petunjuk penggunaan sistem AMI ini sendiri juga Bapak Ibu bisa download di bagian depan website ami.unsia.ac.id. Demikian dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Untuk sementara saya kembalikan kepada Ibu Sri. Baik, terima kasih pada Pak Rahmat untuk materi yang disampaikan. Kita buka sesi diskusi kepada para Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Silahkan Pak, Ibu mungkin Baik. bisa resmi. Saya Bu. Silahkan Bapak Effendi dari Ya. FH USK, silahkan Pak. Baik, terima kasih. Dari penjelasan ya pengisian dokumen tadi oleh Pak Rahmat, itu kan syarat untuk bisa masuk harus closing AMI. Fakultas Hukum itu belum closing AMI, berarti nggak bisa ngisi itu, karena nggak bisa lanjut kan. Ini seperti apa? Mohon penjelasan. Karena kan mengejar jam tayang ini, waktu 2 bulan itu, kalau seandainya belum closing dari fakultas, otomatis prodi kan nggak bisa bekerja ini. Ini mohon seperti apa? Kalau kita nunggu closing mungkin butuh waktu lagi. Ini mohon penjelasannya Pak Rahmat. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Effendi. Mungkin dari saya mengenai kebijakan belum closing itu bukan di bagian saya, Pak. Mungkin Bu Ai bisa bantu jawab ya, Bu Ai? Ya, silakan Ibu Nurlaili Bu terkait Nurlaili. closing, Bu. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak. Yang dari Fakultas Hukum tadi Bapak apa? Pak Effendi. Oh, Pak Effendi. Terima kasih Pak Effendi. Kalau misalnya yang terkait dengan closing, kami bisa bantu Pak untuk closing supaya tuntas semua, dan kami pun akan memudahkan kami dalam penyusunan laporan. Itu dipersilakan Pak, 4 program studi yang melakukan closing. Nanti kan boleh japri ke saya yang form yang sudah terkait dengan LRPM, CTB, dan dokumen berita acara closing AMI-nya. Biasanya Agus di sini Pak yang langsung mengirim ke saya closing-closingnya. Mungkin bisa minta tolong juga ke Agus, closing 4 prodi itu Pak, langsung kami verifikasi berdasarkan hasil catatan temuan pada saat visitasi. Kalau sudah closing, nanti prodinya mengantarkan hard copy ke kami LPM untuk ditandatangani oleh ketua LP3M, LPM sendiri, kemudian ada pengesahan, dan
kita akan mengeluarkan sertifikat Pak yang nantinya bisa Bapak upload langsung ke dalam sistem AMI online siklus 15 ini. Kita memudahkan prodi kok Pak, jadi bisa langsung Pak Effendi berkoordinasi dengan saya boleh, kemudian langsung ke Silpi di LPM-nya boleh. Demikian Pak Effendi. Ya Bu, Nelly sedikit Bu. Ya Pak. Closing AMI itu kan di tingkat fakultas kan, fakultas yang melakukan itu bukan prodi kan. Ini Iya. persoalannya kan itu kebijakan pimpinan tingkat atas. Nah, kami kan di prodi ini menjalankan apa yang ada di prodi. Makanya jika seandainya kan terlambat closing AMI, kalau closing betul, kalau udah closing oke kita bisa masuk. Ini persoalannya belum closing ini masalahnya. Artinya prodi kan tidak bisa buat apa-apa untuk mengisi dokumen-dokumen untuk AMI berikutnya. Ini seperti apa? Apakah enggak misalnya closingnya sementara di pending dulu supaya kita bisa masuk langsung itu supaya tidak keteter untuk yang berikutnya gitu. Seperti apa? Baik Pak. Mungkin begini Pak, yang menjadi temuan AMI kan ada pada saat visitasi itu kan ada dokumen-dokumen yang sifatnya internal prodi. Nah, itu ditindaklanjuti saja Pak, temuannya apa, kemudian bentuk verifikasinya seperti apa. Kalau di tingkat fakultas, misalnya ada dokumen-dokumen yang belum tuntas, dokumen mutu misalnya belum tersedia dan sebagainya, di dalam form temuan itu prodi bisa menerangkan bahwasannya sedang ditindaklanjuti oleh pimpinan fakultas. Jadi tidak jadi temuan di prodi lagi Pak. Jadi itu menjadikan di kolom terakhir itu kan ada penanggung jawab Pak, pimpinan UPPS. Nanti mungkin seperti itu Pak, jadi memudahkan prodi dalam proses pengisian AMI siklus 15 ini. Baik. Kami tunggu ya Pak, Ya, Pak oke, Effendi. terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Ya, Mungkin berikutnya. saya tambahkan sedikit Bu Sri. Oke, silakan Pak Rahmat. Pak Effendi mungkin untuk akses website AMI-nya bisa Pak. Bapak bisa login, bisa akses setiap menu-menunya, mungkin disiapkan sambil disiapkan juga closingnya, jadi kerja paralel aja Pak, supaya nanti jangan menumpuk Pak. Baik Pak Rahmat. Nggak kita kunci Pak Effendi. Tapi nanti sampai dengan saat finishing nanti baru kebijakan yang seperti Bu Nuraili bilang nanti kita cek Pak. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Terima kasih. Ya baik Pak, sama-sama Pak. Oke. Baik Bu. Ya, berikutnya ada pertanyaan, ini udah ada Bapak Ibu yang raise hand. Pertama dari Ibu Curusna dari FCAP. Silahkan Bu. Baik, terima kasih Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Endang, kemudian Pak Sekretaris P2M, kemudian Ibu Leli, Pak Ibu sekalian. Izin Bu Sri, ada beberapa pertanyaan mungkin yang saya tanyakan terkait dengan siklus AMI 15. Yang pertama, alhamdulillah kami dari Fakultas Perawatan baru saja menerima sertifikat AMI 14. Terima kasih Bu Leli. Sudah dikirim oleh Ketua SDMF ke masing-masing prodi. Alhamdulillah semua prodi teraudit. Kemudian yang kedua, saya di program studi magister keperawatan, kami baru saja melakukan akreditasi dari LAMPTKes. Dan alhamdulillah di tanggal 12 Agustus kemarin keluar hasilnya akreditasi unggul. Dan saya, apakah dokumen akreditasi, dokumen AMI ini perlu kami upload lagi, dan apakah kami juga akan divisitasi oleh auditor lagi? Mungkin mohon penjelasannya Bu Leli. Kemudian yang berikutnya perlu juga kami tanyakan terkait tadi informasi dari beberapa pemateri. Mohon maaf Bu Leli, tadi ada agenda saya harus menghadiri pembukaan acara kampus, agak sedikit nggak nyambung dengan apa yang disampaikan. Mungkin perlu penjelasan apa yang membedakan AMI 15 ini dengan AMI 14, mungkin perlu diulangi sekali lagi supaya saya juga bisa tangkap apa yang menjadi clue-nya. Kemudian satu lagi mohon izin Bu Leli, tadi saya lihat di paparan Bu Leli itu ada penyamaan persepsi auditor di tanggal 2 November kalau saya tidak salah tadi. Izin juga, saya sebenarnya juga auditor. Itu pelatihan di tahun 2020 kalau nggak salah. Tapi sejak itu Bu Leli belum ada sekalipun melakukan audit. Mungkin juga mohon pemerataan, karena ada beberapa teman-teman yang dapat sampai 3-4 kali mengaudit prodi lain. Sementara yang lain ada yang nggak sama sekali mengaudit. Jadi ilmu audit itu terus terang udah hilang akhirnya, nggak tahu lagi.
karena sudah 2-3 tahun dilatih, nggak pernah melakukan audit sekalipun gitu ya. Jadi mungkin Bu Leli dipetakan kembali. Nah, saya juga asesor dari Lampetekes. Kalau Lampetekes sangat adil, mereka pemerataannya seluruh Indonesia merata semua dapatnya. Maka sekali dalam setahun itu 2 kali seorang semua, 2 kali setahun. Nah, mungkin itu saja Bu Leli saran dan juga pertanyaan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Langsung Bu. saya jawab, Bu Sri ya. Iya, Bu. Yang untuk terkait dengan apa istilahnya di FCAP kan baru saja visitasi ya Bu ya, tapi tetap istilahnya kita untuk mengukur standar mutu unsia, kita tetap melakukan pengisian AMI online dan tetap akan divisitasi karena ini berbasis UPPS Ibu Cut. Nah, dalam artian bagi prodi yang sudah akreditasi unggul dan sudah baru saja reakreditasi itu pemenuhan dokumennya tuh pasti lengkap, sangat lengkap nantinya. Dan akan sangat mudah mengisi AMI online ini, sudah terpenuhi semua dokumen. Dalam proses ini pasti akan cepat dalam proses pengisian. Nah, itu tetap akan kita visitasi, Bu, karena kita sifatnya internal untuk mengevaluasi bersama pelaksanaan AMI yang ada di lingkup unsia, karena itu juga dibutuhkan dokumen yang istilahnya pelaksanaan evaluasi internal kita bagi prodi-prodi nantinya untuk memperkuat akreditasi. Nah, yang terkait dengan pelaksanaan AMI di siklus 15 ini, kita kan kalau sebelumnya itu belum masuk ke dalam 40 standar mutu, Bu. Jadi yang terkait MBKM, yang terkait dengan apa istilahnya ada status standar mutu lainnya itu belum masuk ke dalam ini karena kita terintegrasi dengan Simjamu. Nah, kalau tahun lalu kita itu baru dalam artian itu baru menerapkan pertama kali mengukur standar mutu unsia. Nah, itu kita masih linknya itu harus dicari-cari oleh program studi sendiri yang rasanya itu kan saya sendiri yang mengisi itu mencari-carinya agak susah. Nah, ini kita sudah menurunkan tim tertentu, tim yang solid dalam melengkapi dokumen-dokumen nanti yang memudahkan program studi seperti dokumen di tingkat universitas yang memang harus diketahui oleh program studi, kita sediakan langsung accessibility-nya di dalam link Google Drive yang harus diketahui prodi. Pada saat akreditasi nanti memudahkan prodi untuk menunjukkan dokumen tersebut pada asesor. Demikian Bu Cut. Kemudian yang terkait ini, mohon maaf bila kami ada kealpaan, kami juga manusia, Bu. Nanti kan kita sediakan langsung, misalnya selama ini juga kita sediakan WhatsApp group ya, Ibu. Nah, jadi mungkin kami juga alpa karena kita terlalu ramai juga ya. Bila nanti itu Ibu bisa japri saya, Ibu, mengingatkan Ibu mau juga audit, kita ada pemerataan memang di sini, Bu. Kalau memang apa istilahnya udah ketegasan dari ketua LPM bahwasanya yang melakukan apa istilahnya pembekalan auditor itu mengikuti, kita akan melibatkan semuanya, Bu, dalam proses ini. Jadi Ibu kalau memang ada beberapa auditor yang belum dapat bagian, mohon japri saya langsung, Bu ya. Karena banyak hal yang harus disiapkan, mungkin saya alpa dalam hal itu, saya mohon maaf, Bu Cut ya. Ya, baik, makasih, Bu. Jadi nanti insya Allah kita akan turun bersama lagi di bulan November nanti insya Allah, Bu. Terima kasih, Bu Cut. Makasih, Bu Ais. Sebenarnya auditor itu kan pengalaman yang sangat ini ya, Bu ya. Sebenarnya kalau hukum itu udah lebih sih. Ya. Cuman kita mencari pengalaman sebagai auditor di tingkat USK. Makasih Bu Leli. Insya Allah sama-sama, Bu Cut. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Berikutnya mungkin satu dulu nih sebelum kita ke Pak Nazar karena udah raise hand. Ada masukan saran dari Bapak Didi Asmadi. Saran di chat Zoom saya akan bacakan. Saran ke LPM mohon meminta kembali ke pimpinan USK untuk kuota Google Drive untuk unlimited bagi prodi. Kita mengingat bahwa banyak sekali data yang harus disimpan dan sistem cloud atau link drive itu pengisian BKD Sister. Jadi ini ke siapa ya, Bu? Biasanya kita confirm. Mungkin nanti pimpinan LPM sendiri mungkin akan membuat catatan rekomendasi untuk apa istilahnya memudahkan kita dalam pelaksanaan AMI.
sesuai dengan kebutuhan prodi-prodi, Bu Sri ya. Terkait, Mbak. Baik, terkait dengan Google Drive, Google karena Drive. memang ya ada banyak kepentingan prodi. Jadi. Baik, berikutnya kita langsung masuk ke pertanyaan berikutnya. Ada Bapak Nazar Muhammad dari FKIPS. Silakan pada Pak Nazar. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Baik, yang pertama sekali, saya dari FKIP. Ini saya ingin sedikit memohon kepada mungkin P3M ya, mungkin pada Pak Rahmat untuk laman AMI Prodi PPG FKIP. Jadi Prodi Program Profesi Guru. Ini PPG. pada nama prodinya itu masih keliru Bapak, yang di halaman berdasarkan akun kami Pak ya. Jadi di sini masih keluar welcome Kaprodi Fakultas KIP Prodi Profesi PGSD. Seharusnya kan Prodi Profesi PPG ya, Prodi Profesi Guru ya, Prodi Profesi Guru. Baik. Pendidikan Profesi Guru Pak ya. Prodi Pendidikan Profesi Guru. Ya. Prodi Pendidikan Profesi Guru. Prodi Pendidikan Profesi Guru atau PPG kalau disingkat. Selanjutnya Pak Ibu, jadi pada AMI sebelumnya itu khusus untuk Prodi PPG ini ada beberapa item dari instrumen yang ditanyakan itu banyak yang berbeda ya, berbeda dengan apa yang ditanyakan pada pada LKPS PPG itu sendiri dan sebagaimana yang dokumen-dokumen kinerja yang berlangsung di PPG. Jadi pada program profesi guru ini banyak kegiatan-kegiatan atau apa yang ditanyakan pada instrumen itu berbeda dengan apa yang selama ini berlangsung di program PPG. Misalkan saja dokumen kurikulum. Nah di PPG selama ini kurikulum yang dipakai itu adalah berdasarkan juknis yang diterbitkan oleh GTK. Sementara yang ditanyakan oleh pada instrumen yang diberikan oleh LP3M itu berbeda ya, sehingga kami pun bingung dalam mengisi mengisi AMI. Mungkin itu aja Bu, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Baik. Pak Rahmat dulu atau saya? Ya. Saya dulu mungkin Bu ya. Baik, terima kasih Pak Nazar sudah mengkonfirmasi yang pertama mengenai nama program studinya di AMI. Terus yang kedua mengenai instrumen AMI yang beda dengan yang selama ini dilakukan pada saat akreditasi PPG. Nah, jadi di AMI ini Pak, dia nggak hanya terkait akreditasi Pak, kita audit mutu ya. Ada standar-standar mutu yang meminta kita juga mempersiapkan dokumen-dokumen tertentu. Sedangkan untuk Lamdik itu kan LKPS yang kita lampirkan Lamdik di AMI itu kan sama seperti yang ada di apa namanya yang selama ini Bapak gunakan pada saat akreditasi. Jadi itu bisa Bapak update bersama tim prodi setiap tahunnya, dari tahun ke tahun hanya yang TS-nya saja, sehingga nanti waktu akreditasi LKPS-nya sudah lengkap. Mungkin seperti itu Bu Sri, Pak Nazar. Baik, saya tambahkan ya Pak Bu Sri ya. Ya silakan Bu. Langsung ya, Pak Nazar. Yang terkait dengan LKPS untuk tahun ini yang standar apa istilahnya pemenuhan standar akreditasi, kita sudah menyediakan form dokumen tersendiri yang sesuai untuk PPG Pak. Jadi nanti Bapak di prodi tinggal mengisi sesuai dengan LKPS yang sesuai dengan untuk PPG, program PPG. Tidak lagi mengisi LKPS kalau itu instrumen lalu ya. Sehingga kami mengevaluasi lagi. Kemudian untuk LKPS ini ada form Excel-nya. Jadi nanti yang akan Bapak isi itu adalah LKPS yang sesuai dengan PPG. Nanti
itu harus tersedia di link Google Drive Bapak. Linknya yang akan diupload ke dalam sistem AMI online. Jadi udah langsung fokus ke dalam itu PPG. Nah, yang terkait dokumen kurikulum, Bapak bisa menjelaskan juga di situ bahwasanya PPG itu punya juknis sendiri yang tunduk kepada prodi masing-masing. Nggak akan ini, istilahnya nggak akan jadi temuan itu Pak pada saat visitasi nantinya. Nah, nanti hal ini juga untuk memudahkan pemahaman, pengetahuan, kesamaan ya persepsi. Untuk dokumen yang terkait dengan FKIP, kita akan membuat auditor DE-nya itu adalah orang FKIP sendiri, yang melibatkan SJMF. Jadi nggak akan salah nanti di dalam itu. Jadi sesuai dengan spesifikasi masing-masing program studi. Jadi nggak akan salah ya Pak Nazar. Insya Allah nanti ke depannya, dan yang terkait LKPS sudah jelas ya Pak. Oke. Baik, saya kembalikan ke Bu Sri. Baik, terima kasih Ibu. Jelas Bu, jelas Bu. Makasih banyak Bu ya, Bapak. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Berikutnya ada pertanyaan udah resen ini Ibu Dewi Yunita. Ini juga selaku auditor ya. Baik, silahkan Ibu Dewi. Terima kasih Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya sebenarnya bukan pertanyaan ya, saya ingin menyampaikan saja beberapa informasi. Yang pertama terkait tentang form CPL. Ini tadi saya coba login ke website AMI dengan akun yang lama yang seperti biasanya, tapi saya nggak bisa download form CPL-nya ataupun instrumen surveinya. Nah, kami sendiri di Fakultas Pertanian ini sudah membuat workshop untuk menyusun CPL, mengukur CPL. Jadi ada CPL proses pembelajaran dan CPL program studi. Nah, CPL program studi ini kan kami ambil langsung data-datanya semua dari transkrip nilai selama 4 periode wisuda. Jadi tidak lagi melakukan survei ke alumni-alumni, karena menurut kami datanya sangat tidak representatif ketika hanya dilakukan survei ke beberapa orang itu saja. Jadi kami ambil langsung semuanya dari transkrip nilai yang dipetakan di matriks CPL di masing-masing program studi. Nah, itu sudah kita lakukan untuk yang kali ini. Jadi saya mohon nanti pada saat di-assess oleh asesor DE, jangan dikomentarin kenapa datanya beda gitu. Karena kan kita menyesuaikan juga ya. Sedangkan CPL satunya lagi mungkin tidak, CPL yang proses pembelajaran yang dibebankan pada CPMK itu mungkin itu tidak perlu kita upload di link di link AMI tadi, karena itu memang kami khususkan untuk prodi-prodi yang akan ASIIN, karena di ASIIN ada pengukuran CPMK juga di salah satu kriterianya. Jadi pengukuran CPL yang dibebankan pada CPMK. Jadi itu informasi pertama, kami mohon khusus untuk LPM menginfokan ke asesor DE kalau data survei CPL-nya kami ambil dari yang transkrip nilai 4 periode wisuda atau 1 tahun akademik terakhir. Jadi bukan kita survei ke alumni. Karena mudah-mudahan itu lebih sesuai, jadi kita bisa langsung tahu peta dari matriks, ketercapaian dari matriks itu setiap butirnya. Yang kedua, ini khusus untuk Pak Rahmat mungkin, kalau nanti ada kami biasanya selalu membuat seperti briefing ya untuk sebelum pengisian untuk semua masing-masing prodi ini yang ada di pertanian, supaya istilahnya penyamaan persepsi lah. Jadi ditindak kalau ini kan masih bingung-bingung, yang semuanya mungkin nanti ada yang nggak ikut secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Jadi nanti saya mohon kesediaan Pak Rahmat juga untuk kita buat coaching sekali lagi di FP. Itu yang kedua. Yang ketiga,
Ini juga informasi tadi sudah saya sampaikan langsung ke Bu Ai kalau Fakultas Pertanian alhamdulillah mendapatkan hibah akreditasi internasional untuk skema B2. Jadi ada beberapa kegiatan yang kita atur sudah kita rencanakan sebelumnya. Jadi kami mohon pada saat visitasi ke Fakultas Pertanian mudah-mudahan tidak dibentrok di tanggal tersebut gitu. Jadi kami mohon langsung dari awal sebelum dipetakan kapan visit ke FP-nya kami sudah lapor ke Bu Ai ada beberapa tanggal yang mohon dieksklud. Saya rasa itu saja Pak Rahmat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Dewi, yang terkait dengan apa istilahnya kekasan masing-masing prodi ya, yang saya sebutkan tadi di awal ada pemaparan saya bahwasanya kita melibatkan nantinya yang auditor DE itu, misalnya memang ada auditor dari fakultas masing-masing karena sesuai kekasan masing-masing itu akan kita libatkan langsung Bu Dewi. Jadi sehingga satu pemahaman, satu template yang sudah ditetapkan sesuai dengan standar masing-masing UPPS itu langsung apa istilahnya tidak dua kali kerja kita ya, terintegrasi sistemnya. Nah itu nanti jangan khawatir, kita akan libatkan tim DE dari Fakultas Pertanian sendiri sehingga nanti proses pemeriksaan DE akan berjalan dengan lancar. Nah yang terkait dengan CPL, CPMK itu juga kita sudah istilahnya sesuai dengan SNDikti itu harus menyediakan aplikasi ya Pak Rahmat ya, aplikasi mengukur CPL, CPMK. Nah ini LPM sudah ada di websitenya merumuskan dasar standar pengukuran CPL, CPMK yang akan kita evaluasi terus-menerus proses ini sehingga bisa dipakai oleh program studi nantinya. Nah ini mungkin yang bisa menjelaskan Pak Rahmat. Nah yang terkait jadwal, Bapak Ibu ketua SDMF, ketua program studi apabila misalnya dalam artian pada saat pelaksanaan nantinya ada waktu-waktu yang krusial yang memang sudah ditetapkan sebelumnya yang seperti yang Bu Dewi sampaikan tadi ya. Nah itu bisa nanti, itu karena terkait dengan program fakultas ya Bu Dewi ya. Nah, itu ya, nanti Bu apalagi untuk program yang namanya akreditasi internasional atau yang lainnya yang terkait dengan program-program fundamental yang harus dilakukan oleh masing-masing UPPS, itu bisa menginfokan langsung ke kami sehingga desain waktu nantinya bisa kita sesuaikan. Demikian Bu Dewi, mungkin langsung ke Pak Rahmat untuk menjawab ini. Oh ya Bu Dewi, kita akan menyediakan video tutorial pengisian loh nanti yang ada nanti bisa diakses oleh program studi di website. Sehingga nanti kalau misalnya operator yang datang atau ketua prodinya yang berhalangan hadir hari ini bisa menjadi rujukan itu ya. Selain panduan, sudah menyediakan panduan loh. Itu langkah-langkah tahapan. Mungkin agak susah baca ya, lebih senang mendengar ya. Nah, kita sediakan video tutorial nanti memudahkan prodi-prodi. Nanti kita akan buka hari ini akan kita buka Bu di website LPM Unsia itu AMI siklus 15, di situ kita lengkapi semua dokumen template, semua dokumen yang terkait dengan AMI siklus 15 ini, termasuk nanti kami akan lengkapi di dalam itu video tutorialnya. Termasuk nanti ini, apa istilahnya, rekaman kita, ini Zoom meeting ini akan kami upload juga ke dalam website. Demikian Bu Dewi. Oke, terima kasih Bu Ai. Saya tambahkan sedikit ya Bu Dewi. Jadi Bu Dewi mengenai yang tadi CPL ya, jadi kalau misalnya pengukuran CPL itu udah dilakukan monitoring dengan standar akreditasi internasional itu nggak masalah Bu. Yang penting nanti dibuat evaluasinya dan tindak lanjutnya dari apa namanya sesuai dengan PPPP. Nah itu aja diupload. Sedangkan bagi program studi yang belum menggunakan standar internasional bisa menggunakan link template survei tadi, survei Google Form tadi. Nah, mungkin seperti itu Bu Dewi, tambahan dari saya. Kalau di pertanian kemarin itu kebetulan kita memang undang semuanya Pak Rahmat, jadi akreditasi internasional ataupun tidak.
Tetap CPL kan sudah kita tetapkan. Nah, jadi masing-masing prodi kalau yang 9 standar pun kan tetap harus diukur ketercapaian CPL-nya. Cuma sedikit saran, pengukuran CPL yang ada di website LPM sepertinya itu memang perlu di-upgrade ya Pak, karena nggak menggambarkan sama sekali tentang mekanisme pengukurannya. Maksudnya mekanisme gimana? Ada di website LPM, di website LPM itu ada submenu pengukuran CPL. Iya. Saya rasa itu masih itu sekali ya, masih umum sekali. Tidak terlihat bagaimana mekanisme CPL tersebut diukur. Iya, betul. Sebenarnya apa namanya, yang standar itu yang seperti template yang Bapak Ibu gunakan selama ini di program studi dan fakultas, itu baru desain awal tuh Bu, belum selesai. Tujuannya karena, nanti untuk memudahkan prodi. Susah sebenarnya itu kalau mau disamakan semua, karena kan itu ada matriks. Beda-beda. Masing-masing prodi itu harus buat dulu antara matriks mata kuliah dengan CPL-nya. Jadi baru bisa terpetakan. Nah, jadi kalau tampilannya seperti yang ada di website LPM, sepertinya itu malah yang membingungkan orang maksudnya apa. Jadi sebenarnya yang lebih lengkapnya di portofolio USK Bu, portofolio USK. Nah, itu lebih lengkap. Sedangkan yang di website itu kemarin desain awal, cuma kemarin lupa di hide. Sebenarnya itu belum tuntas. Sedangkan survei di website LPM, website AMI tadi, di AMI tadi kita udah gunakan beberapa apa namanya, aspek yang dinilai sesuai dengan buku kurikulum masing-masing. Itu khusus untuk prodi yang belum menggunakan pengukuran CPL seperti di prodinya atau di fakultasnya pertanian. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu Dewi. Baik, Bapak Ibu, masih ada lagi pertanyaan, dipersilakan langsung Bapak Ibu. Sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan nih Bapak Ibu. Gimana nih? Sudah pada lari dari Zoom, Bu Sri. Masih rame di dalam Zoom, cuman udah jelas mungkin ya. Sudah sangat jelas atau sudah sangat antara itu ya, sudah sangat jelas atau masih agak menunggu video tutorial. Modelnya siapa Bu Ai? Modelnya Pak Rahmat. Langsung oleh Pak Rahmat Bu. Mantap. Sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan Bapak Ibu. Kalau begitu mungkin kita akan langsung kepada tahapan penutupan, meskipun sebenarnya di jadwal ini masih sesi diskusi ya, tapi karena sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, mudah-mudahan materi yang disampaikan tadi cukup amat jelas, dan mudah-mudahan AMI siklus 15 tahun 2023 ini bisa berjalan dengan lancar, baik itu dari sisi auditi, persiapan auditi, maupun auditor. Tadi seperti saran Ibu Churusna, nanti akan kita koordinir lagi dengan baik. Dan semoga sistem ini juga nanti bisa memudahkan para auditi untuk mengisi. Terima kasih banyak kepada para narasumber yang telah mengisi materi kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih juga kepada para peserta, dan jangan lupa untuk para peserta mengisi survei, karena kami juga akan mengevaluasi agenda kita pada kesempatan hari ini untuk tahun depan khususnya. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya tutup agenda kita pada kesempatan hari ini. Saya selaku MC mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Recording stopped.